Bayangkan, seorang gadis SMA masuk ke kelas dengan pakaian lusuh, sepatu robek, dan wajah menunduk penuh rasa malu. Setiap hari ia jadi bahan ejekan, ditertawakan, bahkan dipandang rendah oleh teman-temannya. Tidak ada yang percaya pada dirinya. Tidak ada yang tahu arti perjuangannya. Tapi takdir berkata lain. Ketika sebuah peristiwa mengancam nyawa kepala sekolah, justru gadis inilah yang berdiri paling depan. Dialah yang menyelamatkan saat semua orang lain hanya bisa terdiam. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu sadar bahwa penampilan tidak pernah menentukan siapa kita sebenarnya. Dan seringkali, yang diremehkan justru adalah pahlawan sesungguhnya. Namanya Sinta, siswi kelas 11 SMA negeri di sebuah kota kecil. Setiap pagi ia berjalan kaki hampir 3 kilometer untuk sampai ke sekolah. Rambutnya sering dikuncir seadanya, seragamnya sudah pudar warnanya, dan sepatunya penuh tambalan di sana-sini. Bagi sebagian besar teman sekelasnya yang terbiasa dengan penampilan modis, Sinta terlihat jauh berbeda. Ia tampak sederhana, bahkan terlalu sederhana. Tapi meski begitu, ada sorot keteguhan di matanya setiap kali melangkah ke dalam kelas. Sayangnya, keteguhan itu sering goyah begitu ia berhadapan dengan ejekan teman-temannya. Bajunya kusut banget, kayak belum disetrika setahun, sindir seorang siswi populer yang selalu tampil dengan seragam rapi dan wangi parfum mahal. Tawa teman-temannya meledak, membuat Sinta hanya bisa menunduk. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Namun hatinya terasa perih, seakan ada belati yang menusuk perlahan. Di kelas, ia sering dijadikan bahan olokan. Ada yang sengaja memindahkan tasnya ke sudut ruangan, ada juga yang pura-pura menutup hidung ketika ia lewat, seakan-akan seragam lusuhnya mengeluarkan bau. Padahal, ibunya selalu mencucikan seragam itu dengan sabun seadanya setiap malam. Hanya saja, kain yang sudah usang membuatnya terlihat jelek meski sudah bersih. Sinta mencoba bertahan, mencatat pelajaran dengan rajin meski telinganya masih panas mendengar tawa ejekan di belakangnya. Beberapa guru memang menegur anak-anak yang menghina, tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Bahkan ada guru yang tanpa sadar ikut mempermalukan Sinta. Kalian harus seperti Karin, datang ke sekolah rapi dan wangi. Jangan seperti Sinta, bajunya kusut terus, ucap seorang guru di depan kelas. Kata-kata itu membuat ruangan hening sejenak. Teman-temannya saling pandang sambil menahan tawa, sementara Sinta meremas ujung seragamnya erat-erat, menahan air mata agar tidak jatuh. Meski begitu, Sinta bukan tipe gadis yang mudah menyerah. Ia sadar dirinya tidak punya banyak hal, tapi ia punya semangat. Pensil yang sudah pendek tetap ia gunakan, buku catatan bekas ia pakai kembali dengan hati-hati. Di perpustakaan, ia sering duduk berjam-jam membaca buku-buku tebal yang jarang disentuh siswa lain. Baginya, ilmu adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggunya dan ibunya. Setiap malam, setelah pulang membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah, Sinta belajar di bawah cahaya lampu redup. Ibunya selalu berkata, "Nak, jangan minder hanya karena kita miskin. Yang penting kamu rajin belajar. Ingat, ilmu itu harta yang tidak bisa dicuri." Kata-kata sederhana itu menjadi pegangan Sinta, membuatnya tetap kuat menghadapi hari-hari penuh cemoohan. Namun, ada kalanya ia merasa lelah. Sering, saat hendak tidur, ia menatap atap rumahnya yang bocor dan bertanya dalam hati, mengapa ia harus berbeda dari teman-temannya? Mengapa ia harus merasakan malu hanya karena tidak punya uang? Tapi di balik pertanyaan-pertanyaan itu, selalu ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, Tuhan pasti punya alasan. Suatu hari, semua ini akan terjawab.
Di sekolah, meski terus dihina, Sinta tidak pernah berubah menjadi pribadi yang keras. Ia tetap lembut, bahkan sering menolong teman yang kesusahan. Pernah suatu kali, ia rela meminjamkan uang jajannya yang sedikit untuk membantu temannya membeli makan siang, meski ia sendiri akhirnya hanya minum air putih sampai pulang. Kebaikan itu ia lakukan bukan untuk dipuji, melainkan karena ia percaya, sekecil apapun kebaikan pasti akan kembali dengan cara yang indah. Hari itu suasana sekolah lebih ramai dari biasanya. Kepala sekolah, Pak Hendra, dijadwalkan hadir dalam sebuah rapat penting bersama Dewan Guru dan beberapa pejabat pendidikan. Semua siswa diminta menjaga kerapian sekolah. Teman-teman Sinta terlihat sibuk memoles penampilan mereka. Ada yang menggunakan parfum berlebihan, ada pula yang diam-diam merapikan rambut dengan catokan. Sinta hanya bisa tersenyum kecut. Ia tahu, meski berusaha sekeras apapun, penampilannya tidak akan pernah sama dengan mereka. Ketika bel masuk berbunyi, Sinta berjalan ke kelas dengan langkah hati-hati. Di tangannya ada buku catatan lusuh yang selalu ia bawa. Namun tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari belakang. "Lihat tuh, bajunya kayak gorden rumah nenek gue," teriak seorang siswa laki-laki. Tawa pun meledak di koridor. Sinta menunduk, mencoba tidak peduli, tetapi rasa panas menjalar di pipinya. Di dalam kelas, ejekan tidak berhenti. Seorang siswi populer sengaja memotretnya diam-diam, lalu menunjukkan foto itu ke teman-temannya. Guys, lihat deh, model fashion terbaru, seragam kusut edition," katanya sambil tertawa terbahak. Sinta mendengar bisikan dan cekikikannya membuat hatinya hancur. Ia hanya bisa memeluk bukunya, seakan benda itu satu-satunya tameng dari dunia yang begitu kejam. Saat jam istirahat, Sinta memilih duduk di pojok kantin sendirian, membuka bekal sederhana berupa nasi dan tempe goreng. Di meja sebelah, beberapa temannya yang biasa mengejeknya membeli makanan mahal sambil memamerkan tawa mereka. Makanannya sederhana banget, gak heran bajunya lusuh, uang aja gak punya, ucap salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Meski hatinya sakit, Sinta hanya tersenyum tipis, mencoba menelan hinaan itu bersamaan dengan suapan makanannya. Namun, ada sesuatu yang aneh pada hari itu. Beberapa kali Sinta melihat Pak Hendra, kepala sekolah, tampak pucat dan sering memegangi dadanya. Bahkan ketika berpidato singkat di lapangan, wajahnya terlihat berkeringat deras meski cuaca tidak terlalu panas. Sebagian guru tampak khawatir, tapi acara tetap dilanjutkan. Sinta memperhatikan dengan seksama, karena entah mengapa firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk bisa terjadi. Setelah jam pelajaran kembali dimulai, suasana kelas masih saja dipenuhi ejekan. Kali ini, seorang siswa melemparkan kertas kecil ke meja Sinta. Saat dibuka, tertulis kata-kata kasar, "Pulang aja, sekolah bukan buat orang miskin kayak kamu." Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menenangkan diri dengan menulis catatan pelajaran, meski tangannya gemetar menahan emosi. Di luar kelas, terdengar suara gaduh. Beberapa siswa berlari ke arah aula. Ada apa tuh?" bisik teman-temannya sambil berhamburan keluar. Sinta ikut bangkit, rasa penasarannya mengalahkan keinginannya untuk tetap diam. Di aula, pemandangan mengejutkan membuat semua orang panik. Pak Hendra, kepala sekolah mereka, terbaring lemas di lantai, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Suasana mendadak kacau. Guru-guru berteriak meminta tolong, sementara beberapa siswa hanya berdiri terpaku. Ada yang malah sibuk merekam dengan ponsel, ada pula yang menjerit panik tanpa tahu harus berbuat apa. Sinta berdiri di antara kerumunan itu dengan jantung berdegup kencang.
Di dalam hatinya, ia tahu momen ini akan menentukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah cara semua orang memandangnya. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Guru-guru panik saling berteriak, ada yang mencoba mengangkat kepala sekolah, ada pula yang hanya berlari keluar mencari pertolongan. Namun tak seorang pun tahu harus berbuat apa dengan benar. Beberapa siswa justru sibuk merekam peristiwa itu, seolah-olah lebih tertarik menjadikannya bahan tontonan di media sosial daripada membantu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sinta berdiri kaku, tetapi matanya tak lepas dari tubuh Pak Hendra yang terkulai lemah di lantai. Sekilas teringat pelajaran pramuka yang pernah ia ikuti. Waktu itu, pelatih mengajarkan cara memberikan pertolongan pertama ketika seseorang pingsan atau mengalami sesak napas. Meski saat itu teman-temannya menertawakan kesungguhannya mengikuti kegiatan tersebut, Sinta benar-benar memperhatikan setiap detail yang diajarkan. Dan kini, semua pengetahuan kecil itu muncul di benaknya, seakan Tuhan mengingatkan bahwa inilah saatnya ia bertindak. Tanpa pikir panjang, Sinta maju ke depan. Ia mendorong beberapa siswa yang berkerumun. Tolong minggir. Jangan ramai-ramai, dia butuh udara. Suaranya terdengar tegas, meski tubuhnya sendiri gemetar. Beberapa siswa memandang sinis. Heh, kamu mau apa? Jangan sok tahu deh. Ini kepala sekolah, bukan mainan, kata salah satu dari mereka. Namun, Sinta tidak menggubris. Ia tahu, setiap detik sangat berharga. Dengan hati-hati, ia meletakkan tasnya sebagai bantalan kepala Pak Hendra, lalu memeriksa napasnya yang terengah-engah. Pak, tolong tarik napas pelan, bisiknya lirih meski tahu kepala sekolah mungkin tak sepenuhnya sadar. Ia melonggarkan dasi dan kancing kemeja Pak Hendra agar aliran udara lebih lancar. Tindakan sederhana itu membuat beberapa guru terdiam, menyadari bahwa gadis miskin yang selama ini mereka abaikan ternyata tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu guru panik berkata, "Kita tunggu ambulans saja. Jangan macam-macam, Nak." Tapi Sinta tetap fokus. Ia menempelkan telinganya dekat hidung kepala sekolah untuk memastikan masih ada aliran napas. Kemudian, ia menepuk pelan dada Pak Hendra, mencoba merangsang kesadarannya. Beberapa siswa mulai berhenti menertawakan dan justru menatap heran. Mereka tidak pernah melihat Sinta setegas dan seberani itu. "Ambilkan air." "Cepat," seru Sinta pada seorang siswa di dekatnya. Suaranya kali ini penuh wibawa, berbeda jauh dari biasanya yang selalu pelan dan penuh keraguan. Siswa itu, meski awalnya ragu, akhirnya berlari ke kantin untuk mengambil air. Perlahan, kerumunan yang tadinya mengejek mulai menuruti arahannya, seperti tanpa sadar mengakui keberanian gadis yang selalu mereka hina. Ketika air dibawa, Sinta membasahi sapu tangan kecil yang selalu ia bawa dari rumah, lalu mengusapkannya ke wajah kepala sekolah. "Pak, bertahanlah. Ambulans pasti segera datang," ucapnya sambil terus mengawasi pernapasan yang semakin melemah. Suasana yang tadinya riuh kini berubah hening. Semua mata tertuju pada Sinta, gadis dengan seragam lusuh yang kini tampak seperti pahlawan kecil. Dan benar saja, beberapa menit kemudian terdengar sirine ambulans mendekat. Guru-guru langsung sigap membantu petugas medis mengangkat tubuh Pak Hendra ke tandu. Seorang perawat sempat menoleh ke arah Sinta dan berkata, "Kamu tadi yang kasih pertolongan pertama? Bagus sekali, kalau tidak, mungkin kondisinya akan lebih parah." Kata-kata itu membuat dada Sinta bergetar. Untuk pertama kalinya, ada yang mengakui bahwa dirinya berharga. Begitu ambulans melaju meninggalkan halaman sekolah, suasana masih dipenuhi rasa tegang. Siswa-siswa berkerumun membicarakan kejadian barusan,
sementara guru-guru saling berbisik dengan wajah cemas. Namun di antara semua kebingungan itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, keberanian Sinta. Gadis yang selama ini dihina karena seragam lusuhnya, kini menjadi pusat perhatian. Semua mata yang tadinya memandang rendah, kini menatapnya dengan cara berbeda. Sinta berdiri memeluk bukunya di dada. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya, tetapi ada keteguhan dalam sorot matanya. Beberapa siswa yang biasanya mengejek hanya bisa terdiam. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Seakan-akan mereka baru saja disadarkan bahwa gadis yang mereka hina itu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, keberanian dan ketulusan. Salah seorang guru, Bu Rini, mendekati Sinta dengan raut wajah penuh rasa bersalah. "Sinta, tadi kamu luar biasa. Ibu minta maaf kalau selama ini pernah salah bicara di depan kelas," ucapnya pelan. Kata-kata itu membuat Sinta terkejut. Selama ini ia terbiasa menerima teguran atau sindiran, tapi baru kali ini seorang guru meminta maaf padanya. Ia hanya mengangguk sopan, menahan air mata yang hampir jatuh. Teman-teman sekelasnya pun mulai menunjukkan perubahan. Karin, siswi populer yang sering mengejeknya, mendekat dengan canggung. Makasih ya, Sin. Kalau bukan kamu, mungkin Pak Hendra keadaannya lebih parah." Suaranya lirih, berbeda dari biasanya yang penuh arogansi. Sinta tersenyum tipis. Ia tidak membalas dengan sindiran, tidak pula menyimpan dendam. Baginya, menolong seseorang adalah kewajiban, bukan kesempatan untuk membalas perlakuan buruk. Kabar tentang keberanian Sinta cepat menyebar ke seluruh sekolah. Banyak siswa dari kelas lain yang mendekatinya, bertanya bagaimana ia bisa tahu cara memberi pertolongan pertama. Sinta menjawab dengan sederhana, "Aku belajar dari pramuka dan dari buku-buku kesehatan yang pernah aku baca di perpustakaan." Jawaban itu membuat beberapa siswa tercengang. Mereka tidak menyangka, di balik penampilannya yang sederhana, Sinta ternyata rajin belajar hal-hal yang dianggap remeh oleh banyak orang. Sepulang sekolah, Sinta berjalan sendirian melewati koridor yang biasanya dipenuhi bisikan ejekan. Kali ini, suasana berbeda. Beberapa siswa yang lewat menatapnya dengan kagum. Ada yang berbisik, "Itu Sinta, anak yang nolong kepala sekolah." Meski terdengar sederhana, kalimat itu bagai angin segar yang menyejukkan hatinya. Untuk pertama kalinya, namanya disebut dengan nada penuh hormat, bukan ejekan. Namun, meski semua orang mulai berubah, Sinta tetap rendah hati. Ia tahu, kejadian ini hanyalah kebetulan yang mempertemukannya dengan kesempatan untuk menolong. Ia tidak ingin sombong atau merasa hebat. Dalam hatinya, ia justru bersyukur karena Tuhan memberinya keberanian di saat yang tepat. Ia berharap, suatu hari, keberaniannya itu tidak hanya menolong kepala sekolah, tapi juga bisa mengubah masa depan dirinya dan ibunya. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Sinta menceritakan semua kejadian kepada ibunya. Sang ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu sudah membuktikan bahwa orang baik tidak dinilai dari pakaian atau harta. Kamu membuktikan kalau hati yang tulus lebih berharga dari segalanya." Sinta hanya memeluk ibunya erat-erat. Dalam diam, ia berjanji akan terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang pernah meremehkannya, agar mereka belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, kabar tentang kondisi Pak Hendra segera tersebar. Para guru mengumumkan bahwa beliau selamat, meski masih harus dirawat intensif di rumah sakit karena serangan jantung ringan. Mendengar berita itu, seluruh sekolah merasa lega. Namun,
Ada satu hal yang membuat banyak orang terkejut. Pak Hendra secara khusus meminta agar Sinta datang menemuinya. Berita ini menyebar cepat, membuat para siswa penasaran sekaligus heran. Awalnya, Sinta menolak dengan sopan. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang siswi sederhana yang kebetulan berani menolong. Namun, guru-guru meyakinkannya bahwa Pak Hendra bersikeras ingin bertemu. Akhirnya, dengan seragam lusuhnya yang sudah dicuci semalaman, Sinta datang ke rumah sakit ditemani Bu Rini. Hatinya berdebar keras, ia tidak pernah membayangkan akan dipanggil langsung oleh kepala sekolahnya. Ketika masuk ke ruang rawat, Sinta melihat sosok Pak Hendra terbaring dengan selang infus di lengannya. Wajahnya tampak lemah, tapi senyum hangat menyambut kedatangan Sinta. "Nak, kamu yang sudah menolong Bapak, ya?" Suaranya pelan namun penuh rasa syukur. Sinta mengangguk, matanya berair. Ia merasa tidak pantas menerima pujian itu, karena baginya ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. "Kalau bukan kamu, mungkin Bapak tidak akan ada di sini sekarang," lanjut Pak Hendra. "Terima kasih sudah berani bergerak ketika yang lain hanya panik." Kata-kata itu membuat Sinta terdiam. Ia menunduk, merasa kecil di hadapan sosok yang begitu dihormati. Tapi di sisi lain, ada rasa hangat yang merayap di hatinya. Untuk pertama kalinya, perjuangannya benar-benar dihargai. Pak Hendra menatapnya dalam-dalam. "Sinta, jangan pernah malu dengan keadaanmu. Seragammu mungkin lusuh, sepatumu mungkin robek, tapi hatimu jauh lebih mulia daripada mereka yang hanya tahu menghina. Sekolah ini butuh anak-anak seperti kamu, yang tulus dan berani." Air mata Sinta pun jatuh tanpa bisa ia tahan. Kata-kata itu seperti obat bagi luka batin yang ia simpan bertahun-tahun. Bu Rini yang mendampingi tak kuasa menahan haru. Ia tahu, momen itu akan menjadi titik balik bukan hanya bagi Sinta, tapi juga bagi seluruh sekolah. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih memperhatikan anak-anak seperti Sinta, yang sering terabaikan hanya karena penampilan mereka tidak sesuai standar. Sebelum Sinta pulang, Pak Hendra sempat menggenggam tangannya dengan lemah. "Nak, Bapak ingin nanti, setelah Bapak kembali ke sekolah, kita ceritakan kejadian ini. Biar semua anak tahu, jangan pernah menilai orang dari luarnya saja." Sinta hanya mengangguk sambil menyeka air matanya. Ia tidak pernah menyangka, orang yang begitu dihormati itu justru membelanya dengan sepenuh hati. Keluar dari rumah sakit, Sinta merasakan langkahnya lebih ringan. Meski seragamnya tetap lusuh, ia merasa kini dirinya membawa sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan. Ia tidak lagi sekadar gadis miskin di mata sekolah, tapi seseorang yang telah membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal status. Hatinya berbisik, mungkin inilah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. 2 minggu berlalu, suasana sekolah kembali normal. Namun ada satu hari yang berbeda, Pak Hendra akhirnya kembali ke sekolah setelah cukup pulih dari sakitnya. Semua siswa dikumpulkan di aula besar untuk menyambut kedatangannya. Aula yang biasanya riuh kini terasa penuh rasa penasaran. Semua ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah mereka, terutama setelah beredar kabar bahwa beliau ingin membicarakan tentang sosok penyelamatnya. Pak Hendra berjalan masuk dengan langkah pelan, didampingi beberapa guru. Meski terlihat masih lemah, senyumnya menghangatkan suasana. Para siswa berdiri memberi tepuk tangan meriah. Setelah duduk di kursi yang sudah disediakan, beliau membuka pidatonya dengan suara tenang. "Anak-anakku, Bapak berdiri di sini hari ini berkat pertolongan salah satu dari kalian." Semua siswa langsung berbisik penasaran, menebak-nebak siapa yang dimaksud. Pak Hendra melanjutkan, "Hari itu,
Saat Bapak hampir kehilangan nyawa, banyak yang panik, banyak yang hanya bisa berdiri atau berteriak. Tapi ada satu anak yang berani maju, mengambil risiko, dan menolong Bapak dengan tulus. Suara beliau menggema di aula, membuat suasana hening seketika. Semua mata kini menatap penuh rasa ingin tahu. Dengan tegas, Pak Hendra menyebutkan nama itu. Anak itu adalah Sinta. Seketika aula menjadi riuh. Banyak siswa terperangah, ada yang saling berpandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin gadis yang selalu mereka hina karena seragam lusuhnya ternyata adalah orang yang menyelamatkan kepala sekolah? Sinta yang duduk di barisan belakang merasa jantungnya berdegup kencang. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa guru memberi isyarat agar ia maju ke depan. Dengan langkah ragu-ragu, ia berjalan menuju panggung, wajahnya memerah menahan malu. Tangan-tangannya bergetar saat ia berdiri di samping Pak Hendra. Pak Hendra menggenggam bahunya dengan lembut. Lihatlah anak ini. Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya, sepatunya, atau apa yang dia punya. Karena pada akhirnya, yang menentukan nilai seseorang adalah hatinya. Suara beliau terdengar mantap, menusuk ke dalam hati setiap orang yang hadir. Aula menjadi hening. Banyak siswa yang biasanya mengejek menundukkan kepala, merasa bersalah. Karin, siswi populer yang paling sering menghina Sinta, meneteskan air mata tanpa sadar. Ia teringat semua kata-kata kasarnya, dan kini ia merasa malu bukan main. Beberapa siswa lain mulai bertepuk tangan, disusul seluruh ruangan yang bergemuruh dengan tepuk tangan panjang. Di atas panggung, Sinta hanya bisa menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di sana, diakui di depan seluruh sekolah. Dalam hatinya ia berbisik, inilah jawaban dari semua doa, inilah cara Tuhan menunjukkan bahwa kemurnian hati tidak pernah sia-sia. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Sinta, tapi juga bagi seluruh sekolah yang akhirnya belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Sejak hari itu, suasana sekolah tidak pernah sama lagi bagi Sinta. Jika dulu ia selalu menjadi bahan ejekan, kini setiap kali ia melangkah di koridor sekolah, orang-orang menyapanya dengan senyum. Beberapa bahkan memanggilnya dengan nada hormat. "Hai, Sinta." Awalnya ia merasa canggung. Ia tidak terbiasa dengan perhatian positif seperti itu, tetapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang tak bisa disembunyikan. Di kelas, kursi yang dulu selalu dijauhkan dari meja Sinta kini justru menjadi tempat yang diperebutkan. Ada siswa yang dengan sengaja duduk di dekatnya, bahkan mengajaknya mengobrol. Sinta yang biasanya hanya tenggelam dalam catatan pelajaran, kini mulai memiliki teman bicara. Meski masih canggung, ia mencoba membuka diri. Ia sadar, mungkin inilah kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya diterima. Karin, siswi populer yang dulu sering menghinanya, suatu hari datang menghampiri dengan wajah serius. "Sinta, aku mau minta maaf. Selama ini aku salah udah sering ngejek kamu. Aku malu banget." Awalnya Sinta terdiam, menatap Karin dengan campuran rasa heran dan haru. Lalu ia tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak apa-apa. Aku sudah maafin kamu." Kata-kata itu membuat Karin menangis seketika. Sejak hari itu, mereka perlahan menjadi teman yang cukup dekat. Guru-guru pun memperlihatkan perubahan nyata. Tidak ada lagi komentar sinis soal seragamnya yang kusut. Sebaliknya, beberapa guru justru memuji kesungguhannya belajar. Bahkan, Bu Rini sering menjadikannya contoh di depan kelas. "Belajarlah dari Sinta. Meski sederhana, ia punya semangat yang luar biasa."
Kata-kata itu membuat hati Sinta bergetar, karena dulu ia sering dijadikan contoh yang memalukan. Tidak hanya di sekolah, perubahan juga terasa di rumah. Ibunya mulai merasakan dampaknya ketika beberapa tetangga datang memberi semangat. Ada yang berkata, "Bu, anak ibu hebat sekali. Dia jadi contoh buat anak-anak kita." Ibunya tersenyum sambil menahan air mata bahagia. Ia tidak pernah membayangkan, anak yang dulu sering diejek kini dipuji banyak orang. Suatu sore, ketika Sinta pulang dari sekolah, ibunya menyambut dengan pelukan erat. "Nak, ibu bangga sekali sama kamu. Semua kerja kerasmu tidak sia-sia." Sinta hanya bisa tersenyum, meski matanya basah. Ia merasa semua penderitaan, semua hinaan yang dulu ia terima, kini terbayar dengan kebahagiaan sederhana yang ia lihat di wajah ibunya. Namun, Sinta tetaplah Sinta. Ia tidak berubah menjadi sombong hanya karena semua orang mulai menghormatinya. Ia masih tetap membantu ibunya berjualan gorengan setiap sore, masih tetap rajin belajar di bawah cahaya lampu redup. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Menyelamatkan kepala sekolah hanyalah satu peristiwa. Yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa terus membuktikan bahwa ia mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dalam hati kecilnya, Sinta berdoa agar kejadian itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga cara teman-temannya memandang orang lain. Ia berharap, setelah ini, tidak ada lagi siswa yang dihina hanya karena penampilannya. Ia ingin sekolahnya menjadi tempat di mana semua anak, kaya maupun miskin, merasa dihargai. Dan perlahan, ia bisa merasakan doa itu mulai terkabul. Hari-hari berlalu, namun kejadian itu tetap menjadi cerita yang melekat di ingatan seluruh sekolah. Setiap kali ada acara resmi, kepala sekolah tidak pernah lupa menyebut nama Sinta. "Kalau bukan karena keberanian Sinta, mungkin saya tidak berdiri di sini hari ini," katanya dengan penuh haru. Murid-murid yang mendengar itu selalu menoleh pada Sinta dengan tatapan kagum, sementara Sinta hanya menunduk malu, tak ingin berlebihan dalam menerima pujian. Suatu kali, saat upacara bendera, kepala sekolah bahkan meminta Sinta maju ke depan. Semua siswa berdiri memberi tepuk tangan panjang, seolah ingin mengatakan, "Kami bangga padamu." Air mata Sinta menetes, bukan karena malu, melainkan karena rasa syukur. Ia merasa, akhirnya semua hinaan dan cemoohan yang dulu ia terima terhapus oleh satu momen ini. Meski demikian, Sinta tidak pernah berhenti mengingat masa lalunya. Ia tahu betul bagaimana rasanya ditertawakan, dipandang rendah, bahkan diperlakukan seolah-olah tidak ada. Pengalaman itu justru membuatnya semakin kuat. Ia berjanji dalam hati, jika suatu hari ia berhasil meraih cita-citanya, ia akan selalu mengingat bahwa keberhasilan bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Ibunya pun ikut merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Walau penghasilan tetap sederhana, ada rasa bangga yang tumbuh setiap kali ada tetangga yang berkata, "Bu, anak ibu hebat. Semoga bisa jadi orang sukses." Senyum ibunya kini tidak lagi samar-samar, melainkan penuh keyakinan bahwa suatu hari, anaknya benar-benar bisa mengubah nasib mereka. Bagi teman-temannya, Sinta adalah pengingat nyata bahwa penampilan tidak menentukan segalanya. Ada yang mulai rajin membantu teman lain yang kurang mampu, ada pula yang belajar untuk lebih rendah hati. Kehadiran Sinta seolah menjadi cermin bagi mereka, cermin yang membuat mereka sadar bahwa kesombongan hanya akan menutup mata dari kebaikan orang lain. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat berharga. Keberanian tidak lahir dari kekayaan, dan ketulusan tidak bisa dibeli dengan harta. Sinta mungkin hanyalah seorang gadis miskin dengan pakaian lusuh, tetapi justru ia yang menunjukkan arti sesungguhnya dari kepahlawanan.
Bukan karena ia ingin dipuji, tetapi karena hatinya murni ingin menolong tanpa pamrih. Dan bagi kita semua yang mendengar kisah ini, ada pesan yang tidak boleh dilupakan, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Bisa jadi, orang yang kita hina hari ini adalah orang yang akan menyelamatkan kita besok. Dunia ini penuh kejutan, dan kadang, orang yang paling kita pandang rendah justru menyimpan kekuatan terbesar. Sinta menutup kisahnya dengan langkah kecil namun penuh keyakinan. Ia tahu jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi dengan hati yang kuat, ia percaya dirinya bisa melangkah lebih jauh. Dan bagi semua orang yang pernah meremehkan, kini mereka tahu, gadis miskin dengan pakaian lusuh itu bukanlah seseorang yang pantas dihina. Ia adalah sosok yang pantas dihormati. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di mata. Baju lusuh, sepatu robek, atau keadaan miskin bukanlah ukuran dari harga diri dan ketulusan hati. Justru, kadang orang yang paling kita remehkan, menyimpan keberanian dan ketulusan yang luar biasa. Hari ini, Sinta mungkin hanya seorang siswi biasa yang pernah dihina karena kemiskinannya. Tapi tindakannya membuktikan, ia memiliki hati yang lebih besar daripada rasa takutnya. Ia menyelamatkan nyawa, tanpa peduli apa kata orang. Dan keberanian itu akan selalu diingat sepanjang hidup. Jadi, jangan pernah merendahkan siapapun. Karena kita tidak pernah tahu, siapa yang kelak akan menjadi penolong kita, siapa yang akan mengajarkan kita arti sesungguhnya dari kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu lebih menghargai, lebih rendah hati, dan lebih berani dalam hidup. Karena sesungguhnya, yang membuat kita mulia, bukanlah harta, melainkan hati yang tulus.